Ya, kali ini kita akan membahas mengenai besaran vektor gitu. Nah, jadi misalkan ada 3 orang di sini ya, ada 3 ilmuwan, yaitu Newton, Tesla, dan Einstein. Dimana untuk memudahkan kita labeli Newton ini, tempat Newton ini dia dengan A, Tesla dengan B, dan Einstein dengan C. Nah, pertanyaannya, di manakah posisi dari Tesla ini? Ya, kalau Newton menghitung, posisi dari Tesla itu dia adalah 5 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas. Kalau Einstein mengukur posisi dari Tesla itu ternyata 4 langkah ke kiri dan 5 langkah ke atas. Nah, ini mana yang benar nih? Jadi posisi Tesla itu 5 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas, atau 4 langkah ke kiri dan 5 langkah ke atas. Kan itu dua-duanya berbeda. Terus mana yang benar? Nah, kita akan membahas ini nanti ya. Tetap di video ini, cuma di pertengahan video. Sekarang kita akan fokus ke sini. Menulis posisi Tesla ini, posisi Tesla dengan kata-kata 5 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas itu kan ya cukup ribet ya, panjang dan membuat malas gitu. Dan kita belajar fisika itu janganlah mempersulit diri. Jadi kita harus mempermudah cara penulisan ini biar kita nggak capek. Kita nggak capek menulis sepanjang ini. Nah, itulah kita kenal sebagai vektor. Jadi vektor itu dia adalah besaran yang memiliki arah. Jadi penulisan lokasi dari Tesla tadi ketika diukur dari Newton itu kita bisa tulis dalam besaran vektor. Jadi sebuah vektor dari titik A ke titik B itu ditulis sebagai AB dengan tanda panah di sini. Jadi di sini AB itu adalah sebuah vektor dari A ke B. Nah, ini ada AB, awalnya itu A, akhirnya itu B, dan di atasnya itu ada tanda panah, itu artinya dari A ke B gitu. Nah, ini kan sama aja kan, 5 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas, kita bisa tuliskan itu 4 kanan, simbol kanan, dan 3 atas gitu. Ini untuk mempermudah aja daripada kita menuliskan panjang seperti ini. Kita lebih capek mana, menulis kayak gini atau menulis kayak gini? Ya jelas, ini lebih capek. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai besar dari vektor AB. Besar dari vektor AB itu ditulis sebagai ya ini ada kurung garis gitu ya, 2 kurung garis. Jadi vektor AB itu dia diapit oleh garis gitu, yang disebut besar vektor. Jadi ini dibacanya besar dari vektor AB. Besar dari vektor AB itu apa? Besar dari vektor AB itu ya jarak dari A ke B tapi nggak melewati sini. Kan ini dia melewati sini kan, melangkah harus 5 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas. Nah, pertanyaannya gimana cara kita dari A ke B tapi lewat sini aja, lewat yang, nah ini berapa langkah kira-kira? Ya gampang aja kan, kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Jadi dengan teorema Pythagoras ini kan segitiga nih. Teorema Pythagoras berarti yang ke kanan kuadrat ditambah yang ke atas kuadrat itu sama dengan yang miring kuadrat. Jadi kita dapatkan yang miring ini dia adalah akar dari yang ke kanan kuadrat ditambah yang ke atas kuadrat gitu. Jadi besar itu dia adalah yang miring ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penjumlahan vektor. Jadi penjumlahan dari 2 atau lebih vektor biasa disebut sebagai resultan vektor. Jadi kalau misalkan kita ditanya resultan vektor itu jangan bingung, itu kata lain dari penjumlahan. Jadi sebenarnya maknanya itu sama saja. Dalam menjumlahkan 2 vektor, maka setiap komponen arahnya itu harus dijumlahkan. Jadi misalkan ini tadi ya, kita memiliki vektor dari A ke B yang memiliki komponen 4 kanan dan 3 atas. Sekarang kita memiliki orang ketiga, yaitu D, yaitu Pak Alva Edison, Thomas Alva Edison.
Nah, ternyata selanjutnya kita membahas mengenai penjumlahan vektor. Penjumlahan dari 2 atau lebih vektor itu biasanya disebut sebagai resultan vektor. Jadi kalau misalkan kalian ditanya misalkan berapa resultan dari 2 vektor ini, itu dia adalah penjumlahan dari 2 vektor. Jadi jangan bingung. Dalam menjumlahkan 2 vektor, setiap komponen arahnya itu harus dijumlahkan. Itu maksudnya gimana? Jadi kita lihat di sini misalkan Pak Newton ke tempatnya Tesla itu dia harus 4 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas. Kemudian dari tempatnya Tesla misalkan ingin ke tempatnya Pak Edison, Thomas Alva Edison di titik D di sini. Nah, berapa langkah kira-kira yang harus dilakukan dari tempatnya Pak Tesla ke Pak Edison di sini? Ya, jadi ternyata dari tempatnya Pak Tesla ke tempatnya Pak Edison itu butuh 6 langkah ke kanan dan 1 langkah ke atas. Nah, totalnya itu dia adalah berapa banyak langkah yang harus dilakukan dari titik A ke titik D yang harus ditempuh oleh Pak Newton ini. Ya, tentu saja ke sana kan. Jadi langsung aja ke sana. Itu dia adalah penjumlahan vektornya. Nah, penjumlahan vektornya itu dia adalah komponen yang ke kanannya itu dia adalah 4 langkah ke kanan ditambah dengan 6 langkah ke kanan, yaitu 10 langkah ke kanan totalnya. Kemudian 3 langkah ke atas ditambah 1 langkah ke atas, jadi 4 langkah ke atas totalnya. Jadi otomatis nanti kalau misalkan Pak Newton bergerak 10 langkah ke kanan, kemudian 4 langkah ke atas, langsung dapat ke tempatnya Pak Edison, meskipun nggak harus lewat tempatnya Pak Tesla, tapi dia juga bisa melewati Pak Tesla gitu. Nah, itu. Tapi hasilnya juga sama aja. Nah, mengurangkan 2 vektor itu sama saja dengan menambah vektor dengan arah yang berlawanan. Jadi AB dikurangi BD itu sama dengan AB ditambah minus BD. Kalau BD itu dari Pak Tesla ke sini Pak Edison, kalau minus BD berarti kebalikannya, berarti dari Pak Edison ke Pak Tesla. Jadinya kayak gini. Dari Pak Edison ke Pak Tesla. Minus BD-nya itu dia adalah minus 10 ke kanan dikurangi 2 ke atas. Itu maksudnya apa? Minus 10 ke kanan ya berarti ke kiri. Ke kirinya 10 dan ke bawahnya 2. Nah, ini minus semua gitu. Tapi ini aneh. Coba bayangkan dari Pak Newton ke tempatnya Pak Tesla, misalkan di sini Pak Newton. Kemudian kalau dikurangi gimana? Masa dia tiba-tiba hilang di sini, kemudian muncul di sini dan pergi ke tempatnya Pak Tesla lagi? Kan ini aneh. Jadi ketika kita membayangkan seperti ini tuh membuat, nah ini kok bisa? Nah, maka dari itu kita perlu membayangkan hal lain ya. Itu seperti ini. Pak Edison-nya itu yang ada di sini. Jadi minus BD itu ya kan sama aja ya. Yaitu minus 10 ke kanan dan minus 2 ke atas, yaitu minus 10 ke kiri dan 2 ke bawah gitu. Nah, ini titik lain dia adalah tempatnya Pak Edison. Jadi kalau misalkan Pak Newton ke tempatnya Pak Edison, dia bisa aja langsung ke sini, yaitu 5 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas, langsung aja. Tapi dia juga bisa menuju ke tempatnya Pak Tesla di sini, yaitu 15 langkah ke kanan dan 5 langkah ke atas, kemudian mundur, yaitu 10 langkah ke kiri dan turun 2 langkah ke bawah gitu. Dia ada 2 cara dari Pak Newton ke tempat Pak Edison. Dia bisa lewat Pak Tesla dulu, yaitu harus dikurangi, atau dia langsung, yaitu hasilnya di sini.
Nah, sekarang kita membahas mengenai basis vektor. Nah, apa itu? Jadi, vektor itu ditulis dalam komponen masing-masing arah dan basis vektor. Jadi, basis vektor itu dia adalah vektor yang memiliki besar satu dan hanya mengarah ke satu arah saja. Jadi, vektor AB tadi ya, vektor AB dari tempatnya Pak Newton ke tempatnya Pak Tesla, itu dia dapat ditulis sebagai komponen masing-masing arah. Ini dia adalah komponen, ini adalah komponen arah ke kanan, dan ini komponen arah ke atas. Kemudian, dan basis vektornya itu ini. Dia satu basis vektor itu dia memiliki besar satu dan mengarah ke satu arah saja. Artinya apa? Artinya ini dia cuma satu langkah ke kanan. Misalkan ini basis vektor kanan, ini dia hanya melangkah satu arah ke kanan aja. Kemudian ini basis vektor ke atas, itu dia hanya mengarah satu langkah ke atas saja. Jadi totalnya itu ada 15 langkah ke kanan dan 5 langkah ke atas gitu. Nah, terkadang basis vektor ini ditulis dalam I untuk ke kanan dan C untuk ke atas. Nah, ini gini ya, jadi kita biasanya gunakan sistem koordinat XY, di mana X itu akan positif ketika mengarah ke kanan dan Y itu akan positif jika mengarah ke atas. Nah, basis vektor ke arah X positif itu ditulis I, dan basis vektor ke arah Y positif itu disebut J gitu. Nah, jadi kita bisa menuliskan vektor AB ini dalam suku I dan J. Jadi kita mengganti langkah ke kanannya itu menjadi I, dan kita ganti langkah ke atasnya itu menjadi J gitu. Jika kita bisa menuliskan secara umum vektor dari A ke B itu dia adalah AB yang ke arah X, I ditambah AB yang ke arah YJ. Nah, itu kalau dua dimensi, yaitu cuma ada kanan, kiri, atas, bawah. Sekarang kalau bisa maju, mundur. Maju itu maksudnya maju ke tempat kalian ya, keluar dari, misalkan kalian nonton ini dari HP, jadi keluar dari HP kalian. Kalau mundur itu masuk ke dalam HP kalian semakin dalam gitu. Jadi nanti ada sumbu Z di sini. Nah, gitu, 3 dimensi. Nah, kalau ada sumbu Z, sumbu yang ke Z itu dia adalah K, ditulis K. Yang komponennya itu dia adalah ABZ. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai vektor satuan. Jadi, vektor satuan itu dia adalah vektor yang memiliki besar satu dan mengarah searah dengan arah vektor. Jadi, kalau vektor basis itu mengarahnya terhadap satu arah saja, misalkan ke kanan atau ke atas. Kalau vektor satuan itu mengarah ke arah vektornya, jadi mengarah ke sana. Jadi, arahnya itu searah dengan arah vektor di sini. Vektor satuan itu dia adalah AB, ada simbol topi di sini, itu dia adalah besarnya dia adalah vektor AB dibagi dengan besarnya. Oke, nah ini dia mengarah ke sana dan dituliskan AB topi di sini. Jadi kalau kita masukkan di sini ya, AB topi itu dia adalah vektor AB-nya itu adalah 15I ditambah 5J, dan besarnya itu dia adalah 15 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 15 kuadrat itu kan 25, dan 5 kuadrat itu 25. Sehingga vektor satuan AB-nya itu 15 per akar 250I ditambah 5 per akar 250J, itu vektor satuan. Jadi ini kalau satu langkah miring ke sini, satu langkah ke sini, nah itu sama saja kita melangkah 15 per 250 akar ini ke kanan, dan juga melangkah 5 per akar 250 ke atas gitu. Jadi angkanya jelek banget ya. Nah, sekarang gimana kalau kita nggak tahu sebenarnya langkah ke kanan dan langkah ke atasnya itu berapa, tapi kita tahu sudut yang dibentuk antara A dan B di sini, dari Pak Newton ke Pak Tesla. Nah, jadi kita bisa mendapatkan komponen vektornya dengan trigonometri. Jadi misalkan kita tahu di sini ya, ternyata
dari Pak Newton ke Pak Tesla itu membentuk sudut theta ini. Dan ketika kita berjalan melewati sini, melewati angka vektor yang miring ini, dia memiliki besarnya adalah AB jumlah langkah. Nah, pertanyaannya berapa langkah ke kanan dan berapa langkah ke atas. Jadi kita bisa gunakan trigonometri, yaitu sin theta itu adalah depan dibagi dengan miring. Depannya itu adalah ABY di sini, banyaknya langkah ke sumbu Y, dan miringnya itu dia adalah ini besar dari AB. Sehingga kita bisa dapatkan ABY-nya itu dia adalah besar dari AB sin theta. Begitu pula cos theta. Cos theta itu dia adalah sampingnya sudut theta itu ini, berarti ABX, banyaknya langkah ke kanan, ABX di sini. Sampingnya sudut theta dibagi dengan miringnya itu dia adalah AB di sini. Sehingga kita bisa dapatkan ABX sama dengan besar dari AB cos theta. Kalau tangan sudut theta itu adalah depan per samping. Depannya itu dia adalah ABY dan sampingnya itu dia adalah ABX. Jadi ini kebalikannya. Kalau kita diketahui ABY dan juga ABX, untuk mencari sudut tetanya ya kita bisa gunakan tangen di sini, yaitu ABY per ABX. Nah, sudut tangen di sini itu disebut sebagai arah dari sebuah vektor. Jadi vektor ini dia mengarah kemana? Nah, ini kita bisa menyebut dia mengarah ke sudut theta. Gitu. Nah, sekarang kita kembali ke permasalahan yang sebelumnya, yaitu ini, perseteruan antara Pak Newton dan Pak Einstein tentang masalah di mana lokasi Pak Tesla. Jadi yang benar itu yang mana? Pak Newton atau Pak Einstein? 5 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas, atau 4 langkah ke kiri dan 5 langkah ke atas. Nah, untuk mengatasinya kita memerlukan sesuatu yang disebut pusat koordinat. Jadi agar Newton dan Einstein sepakat menentukan lokasi dari Tesla, maka diperlukan sebuah pusat koordinat. Lokasi dari Tesla ketika diukur dari pusat koordinat akan sama meskipun diukur oleh Einstein maupun Newton. Nah, jadi di sini ya kita tahu vektor AB itu jadi 5i plus 3j, 5 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas. Nah, kita gambarkan sistem koordinatnya, di mana ke sana adalah sumbu X positif, ke sana sumbu Y positif, dan ini titik O. Titik O itu dia titik awal, titik acuan yang disepakati oleh Pak Newton, Pak Einstein maupun Pak Tesla. Jadi di sini tuh 0, kita anggap 0. Nah, lokasi Pak Newton dari titik O ini, dia seperti ini kan. Kalau kita hitung, ternyata ada 7 langkah ke kanan dan 6 langkah ke atas. Itu lokasi dari Pak Newton. Nah, jadi lokasi Pak Tesla ketika diukur dari O, itu pasti 12I ditambah 9J. Jadi kita bisa jumlahkan ini ya. Ini ditambah ini kan. Seperti yang kita pelajari sebelumnya tadi di materi penjumlahan vektor. Jadi dari O di sini tak lain adalah penjumlahan dari vektor A ke ditambah dengan vektor AB di sini, yaitu 12I plus 9J. Jadi di sini Pak Newton maupun Pak Einstein itu sepakat kalau lokasi dari Pak Tesla itu pasti ini, karena diukurnya sama-sama dengan ini. Beda kalau yang tadi kan lokasi Pak Teslanya yang satu diukur dari sini, yang satu diukur dari sini, jelas beda hasilnya. Tapi kalau semuanya mengukur dari sini ya pasti sama, lokasinya pasti 12 ke kanan dan 9 ke atas. Nah, sekarang bagaimana lokasi Pak Einstein? Lokasi Pak Einstein itu dia adalah 16I ditambah 4J. Gitu. Jadi kita udah dapatkan kan tadi lokasi dari Pak Tesla itu dia adalah A ditambah AB di sini. Jadi kita bisa buat kebalikannya, yaitu AB itu sama dengan B dikurangi A, vektor B dikurangi vektor A. Jadi kadang-kadang kita diketahui persoalan itu yang diketahui hanyalah posisi dari masing-masing. Jadi posisi dari A, B, dan C. Nah, untuk mencari jarak antara A dan B itu harus
dikurangi B dikurangi dengan A. Kalau kita mencari jarak C ke B, itu B dikurangi C. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini kalau dikurangi ini kan minus 4I, jadi 4 langkah ke kiri, 9 dikurangi 4 itu 5 langkah ke kanan. Jadi ini juga sama nanti hitungannya itu adalah CB itu sama dengan minus 4I ditambah 5C. Nah, jadi posisi Pak Tesla ketika diukur dari Einstein itu sama seperti yang sebelumnya gitu. Jadi kita bisa gunakan sistem koordinat itu agar sepakat lokasi tentang Pak Tesla gitu. Nah, vektor posisi adalah vektor dari suatu benda ketika diukur dari pusat koordinat. Jadi ini adalah vektor posisi Pak Newton, ini adalah vektor posisi Pak Tesla, dan ini adalah vektor posisi Pak Einstein. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perkalian dua vektor. Jadi dalam vektor itu ada dua jenis perkalian, yaitu perkalian dot atau perkalian titik dan perkalian cross atau perkalian silang. Nah, bedanya apa? Kalau perkalian dot itu hasilnya itu bukan vektor. Jadi vektor dikalikan vektor bukan vektor. Nah, itu gimana? Kalau perkalian silang itu vektor dikalikan vektor menjadi vektor juga. Sekarang kita tinjau yang pertama, yaitu perkalian titik. Jadi perkalian titik itu dia adalah mengalihkan besar dari dua vektor, namun harus berada di arah yang sama. Jadi misalkan ada dua vektor di sini, misalkan ada vektor A dan vektor B. Nah, perkalian titik A dot B itu dia adalah perkalian besar vektor A dengan besar vektor B di arah vektor B. Nah, ini kan vektor A itu mengarah sudut theta di sini. Nah, gimana cara kita mendapatkan besar dari vektor A tapi di arah vektor B di sini? Yaitu kita bisa proyeksi. Jadi ini namanya proyeksi. Di besar A, sudut theta itu kan sudut arahnya ya. Jadi besar A yang di arah vektor B ini dia adalah A cos theta karena dia ada di samping dari sudut theta ini. Hingga kita bisa dapatkan AB, A dot B itu sama dengan besar A cos theta, itu dia adalah besar A di arah vektor B dikalikan dengan besar vektor B. Nah, perkalian titik B dot A itu kan juga berarti perkalian vektor A dengan vektor B di arah vektor A. Jadi gantian vektor B ini yang kita pindahkan ke vektor A. Nah, di sini hingga kita dapatkan besar vektor B di arah vektor A itu dia adalah besar B cos theta, karena ini juga di sampingnya cos theta gitu loh, bukan di depannya. Kalau di depannya kan sini, ini di sampingnya juga, ini juga di sampingnya. Jadi kita bisa menuliskan dalam kosinus, sehingga kita dapatkan B dot A itu adalah besar B cos theta berikan besar A, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa A dot B itu akan sama dengan B dot A, yaitu besar A besar B cos theta. Sekarang kita tinjau perkalian dot antara dua basis vektor, yaitu I dot I. Itu kan tadi kita telah mendefinisikan bahwa basis vektor itu adalah vektor yang memiliki besar 1. Jadi besarnya itu 1. Jadi I dot itu adalah 1 cos yang dibentuk sudut yang dibentuk antara I dan I. Jadi I itu kan dia mengarah ke kanan. Kalau I dan I itu kan mengarah ke kanan semua. Jadi cos sudutnya itu kan 0, jadi cos 0 itu 1. Kalau I dot J, J-nya itu kan ke sana. Kita membentuk sudut 90 derajat. Jadi cos 90 derajat kan 0. Terus I dot K, K-nya itu ke sana. Nah, ini dia juga membentuk sudut 90 derajat. Gitu terus. Dan J dot I dan seterusnya. Nah, di sini kita melihat pola. Kalau I dot dirinya sendiri itu pasti 1. J dot dirinya sendiri itu juga pasti 1. Dot dirinya sendiri itu juga 1. Jadi di sini bahwa vektor satuan akan bernilai 1 apabila dikalikan dot dengan dirinya sendiri. Tapi vektor satuan ketika dikalikan dot dengan vektor satuan lain itu hasilnya pasti 0 gitu. Nah, sekarang kita tinjau perkalian dot antara dua vektor, yaitu
vektor A dot vektor B. Jadi vektor A itu dia memiliki komponen AXI ditambah AYJ ditambah AZK dot BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Nah, kalau kita jabarkan ini dot ini. Kita dapatkan yang ini, terus ini dot ini. Kita dapatkan suku kedua, terus ini dot ini, kita dapatkan suku ketiga. Kemudian ini dot ini, kita dapatkan suku keempat. Ini dot ini, kita dapatkan suku kelima. Dan ini dot ini, kita dapatkan suku ke-6. Dan yang terakhir, ini dot ini, kita dapatkan suku ke-7 di sini. Ini ke dot ini, kita dapatkan suku ke-8, dan ini dot ini, kita dapatkan suku ke-9. Ini harusnya B ya. Nah, dengan demikian kita tahu dengan hubungan sifat perkalian dot dari basis vektor, kita bisa menunjukkan bahwa ini 0, 0, 0, 0, 0. Jadi hanya menyisakan 3 saja. Itu menjadi AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Sehingga sebelumnya kita telah menuliskan A dot B itu adalah besar A besar B cos theta, itu sama dengan AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Nah, selanjutnya itu dia adalah perkalian dua vektor, yaitu perkalian silang. Nah, tadi perkalian dot atau perkalian titik, sekarang perkalian silang. Perkalian silang dua vektor itu dia akan menghasilkan vektor baru, di mana arah dari vektor baru itu dia tegak lurus terhadap kedua vektornya. Jadi, untuk mencari arah dari vektor baru dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jadi, misalkan di sini ada vektor A, dan di sini ada vektor B. Nah, untuk mencari A plus B, itu tangan jari manisnya itu mengarah ke vektor pertama, ini kan vektor pertamanya, dan jari tengahnya itu mengarah ke vektor keduanya. Sehingga jempolnya itu dia adalah arah dari perkalian cross antara vektor pertama dan vektor kedua. Nah, sekarang kalau dibalik, vektor pertamanya itu yang B. Jadi kita cari B cross A. Kalau kita cari B cross A, jari manisnya itu ke arah B. Coba jari manisnya ke arah B, kemudian jari tengahnya ke arah A. Harus pakai tangan kanan ya, nggak boleh pakai tangan kiri. Nah, gitu kan? Berarti nanti kita pasti akan mendapatkan bahwa vektor B cross A itu adalah mengarah ke bawah di sini. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa A cross B itu dia adalah negatif dari B cross A. Coba dicari, coba ya. Kalau kita balik, jari manisnya ke B dan jari tengahnya ke A. Harus pakai tangan kanan. Nah, kita pasti dapatkan jempolnya itu pasti mengarah ke bawah. Nah, kalau sebelumnya di perkalian dot itu kan besarnya dari perkalian dot itu pakai cos ya. Nah, di sini kalau sin itu kalau perkalian silang itu pakai sin. Jadi biar beda dengan yang perkalian dot. Oke, sekarang kita coba perkalian silang antara vektor basis. Jadi I cross I tadi kan udah jelas ya. I cross I itu kan sudutnya 0 karena dengan dirinya sendiri itu sudutnya 0 ke sana. Jadi sin 0 itu 0. Sekarang I cross J kan I-nya ke sana, J-nya ke atas. Sudutnya 90 derajat. Tapi kita gunakan kaidah tangan kanan. Jari manis kita ke arah I ke kanan, jari tengah kita ke arah B ke atas, maka kita akan dapatkan bahwa jempol kita itu mengarah ke depan ke sana. Nah, ke depan itu dia adalah K. Oke. Selanjutnya, I cross K. Coba tangan kanan kita, jari manisnya itu ke I, ke kanan, jari tengahnya itu ke K. Gitu, coba. Nah, nanti pasti kita dapatkan bahwa jempol kita itu mengarah ke bawah, itu ke arah minus J. Gitu. Nah, ini kita bisa coba untuk semua komponen basis ini ya, silahkan dicoba.
Nah, dan di sini kita bisa melihat pola bahwa I cross I itu 0, J cross J itu 0, dan K cross K itu 0. Nah, ini kebalikan dari yang tadi ya. Kalau tadi yang perkalian dot itu yang enggak 0, itu cuma yang perkalian dengan dirinya sendiri. Nah, di sini kalau perkalian dengan dirinya sendiri itu malah 0 gitu. Jadi berkebalikan dengan perkalian dot. Nah, sekarang kita coba kalikan A cross B di sini. A cross B itu ini cross ini. Jadi kita dapat yang pertama. Terus ini cross ini. Dapat yang kedua. Terus ini cross ini. Dapat yang ketiga. Lalu yang Y ke BX di sini kita dapat keempat. Y ke BY kita dapat ke 5 dan Y ke BZ kita dapat yang ke-6. Kemudian yang terakhir ini AZ ke BX kita dapatkan yang ke-7, AZ ke BY kita dapatkan ke-8, dan AZ ke BZ, ini BZ lagi kita dapatkan yang ke-9 di sini. Nah, dengan hubungan basis ini kita tahu bahwa dia nggak akan 0 jika I cross J-nya itu perkalian silang antar basisnya itu nggak sama. Jadi ini 0, yang sama itu ini 0 juga, ini 0 juga, sehingga kita dapatkan seperti ini. Jadi AX BY K ditambah AX BZ minus J ditambah AY BX minus K ditambah AY BZ I ditambah AZ BXJ ditambah AZ BY minus I. Kalau kita kumpulkan yang punya I sendiri, yang punya J sendiri, yang punya K sendiri, kita akan dapatkan hubungan seperti ini. Nah, ini adalah perkalian silang dari vektor basis. Nah, ini nanti kita bisa membuktikan bahwa besarnya itu, besar dari vektor A cross B ini pasti adalah besar A dikalikan besar B dikalikan sin theta. Sin theta-nya itu apa? Sin theta setelah kita bahas tadi kan, sin theta itu adalah besar sudutnya dibagi dengan depan per samping ya, depan per samping. Jadi ini vektor A, vektor B. Nah, sin theta itu dia adalah di sini, sin theta bagi dengan besar B-nya gitu.